الختام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha ya rabbana anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله عز وجل وإحياء سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء رضوان الله تعالى لقربه وثوابه آمين. طيب أحبائي في الله، نواصل ونحاول أن نكمل في هذا الصباح بقية الأبيات من الأرجوزة المئية في منظومة لذكر أحوال أشرف البرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن نواصل بالقراءة نريد أن نرتب المعلومات في درسنا الأمسي. Kita review singkat pelajaran pertemuan kemarin tentang kejadian di tahun ke-8. Kita tahu sejak tahun ke-8 nanti adalah fase terakhir di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah. Dari penaklukan kota Mekah inilah terjadi gelombang besar orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Gelombang besar di mana orang tunduk, ya. Karena banyak kabilah-kabilah Arab sebetulnya itu menunggu-nunggu ini apa yang akan terjadi dengan Mekah, apa yang akan terjadi dengan Baitullahil Haram, apa yang akan terjadi dengan Quraisy. Mereka menunggu-nunggu karena sejak lama Mekah ini memang menjadi kiblat keagamaan seluruh kabilah-kabilah Arab, dari selatan ke utara, dari timur ke barat. Kabilah-kabilah dari Yaman, dari Najd, dari pedalaman-pedalaman Badui, setiap tahun berhaji dan mereka nggak bisa terlepas dengan itu. Dan Mekah ini kota besar, kota perdagangan juga. Jadi mereka menunggu-nunggu apa yang akan terjadi dengan Mekah. Nah, maka ketika Mekah takluk, Mekah tunduk, Mekah dan bangsa kabilah Quraisy ini masuk kepada Islam secara besar-besaran, tidak ada lagi alasan kuat bagi kabilah-kabilah Arab itu untuk mempertahankan keyakinannya. Karena keyakinan mereka terikat dengan Ka'bah, terikat dengan Mekah, sedangkan pusat dari keyakinan mereka sudah berubah. Nah, maka ini menjadi merubah peta kekuatan sejak Fathu Makkah. Ya, sebab Fathu Makkah juga sudah kemarin kita bahas, yaitu terjadi konflik antara Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Bani Bakar membunuh salah seorang dari Bani Khuza'ah dibantu oleh beberapa orang dari suku Quraisy secara sembunyi-sembunyi. Tapi akhirnya ketahuan dan ini menjadi pemicu gugurnya gencatan senjata 10 tahun, baru berlaku 2 tahun sudah rusak gencatan senjata ini. Dari Mekah, Nabi berhasil menaklukkan Mekah, orang-orang masuk Islam. Nabi ketika itu menaklukkan Mekah di bulan apa? Ramadan, tahun ke-8 Hijriyah. Di bulan Syawal ada isu bahwa kabilah Hawazin, nah ini kabilah besar juga, mau menyerang Mekah, menyerang Nabi, karena mereka termasuk yang kuat dan nggak terima. Nah, umat Islam ini menang di Mekah. Maka Nabi mengumpulkan pasukan, langsung mendatangi mereka. Nah, disinilah terjadinya perang Hunain, di mana umat Islam sempat mengalami kekalahan
karena terlalu bersandar pada dirinya sendiri, mulai timbul rasa ujub, berbangga terhadap diri sendiri, dan kesombongan. Akhirnya di lembah Hunain inilah sempat terjadi penyergapan yang dilakukan oleh Bani Hawazin. Jadi kalau kita ingat perang Hunain, ingat yang diserang adalah yang menjadi lawan umat Islam adalah Bani Hawazin. Umat Islam sempat kocar-kacir, tapi bisa mengumpulkan kembali pasukan. Di sanalah kemudian memukul mundur Bani Hawazin. Bani Hawazin kabur ke Taif. Di sanalah Bani Hawazin berlindung di benteng-bentengnya Bani Thaqif. Yang dulu Nabi sudah sempat berdakwah ke Taif, yaitu ya Bani Thaqif. Di Taif inilah terjadi pengepungan selama beberapa hari, ya, lama, karena memang benteng Taif ini sangat kuat, persediaan makanannya banyak, kondisi alamnya juga sulit untuk ditaklukkan karena pegunungan. Ya. Akhirnya setelah pengepungan lama, Nabi memutuskan untuk pulang, ya. Tapi Nabi sebelum pulang mendoakan semoga mereka semua masuk Islam. Nah, pulang dari Taif, Nabi bermalam dulu, mendirikan tenda di tempat namanya Ji'ranah. Ji'ranah, ini tempat terletak antara Mekah dan Taif, Ji'ranah. Di sana Nabi membagikan ghanimah. Banyak Nabi membagikan ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, ketika di Ji'ranah inilah Thaqif ini mengutus utusan. Bukan Thaqif, Hawazin yang tadi dikepung dan ditinggal Nabi, dan sebelum pulang didoakan sama Nabi. Ketika pembagian ghanimah inilah datang utusan-utusan dari kabilah Hawazin yang tadi kabur itu, berlindung ke Taif. Pimpinannya adalah Zuhair bin Sard. Nah, di sana mereka menyatakan keislaman. Akhirnya Nabi pun membagikan ghanimah kepada mereka. Nah, Nabi juga membagikan ghanimah kepada beberapa orang, di antaranya adalah yang datang kepada Nabi itu Bani Sa'ad. Ada saudara-saudara Nabi sesusuan. Nah, Nabi masih menghormati mereka. Dari Ji'ranah inilah Nabi kemudian berihram, karena Ji'ranah ini kemudian menjadi salah satu miqat umroh bagi orang yang mau umroh ke Mekah. Nabi miqat berihram dari Ji'ranah masuk ke Mekah dalam kondisi berihram. Nabi umroh yang ketiga berarti. Kalau kita hitung umroh Hudaybiyah gagal, umroh qadha berhasil, umroh Ji'ranah yang ketiga. Disitulah kemudian setelah umroh Nabi itu masih mengirim utusan-utusan. Nabi yang ngirim ke kabilah-kabilah pedalaman untuk menawarkan Islam dan menekan supaya pada masuk Islam, karena sudah punya kekuatan ketika itu. Nah, maka di sini Nabi banyak sekali mengutus duta-duta besar, utusan-utusan Nabi ke Bani Tamim, Bani Ghifar, Bani Aslam, Bani Sulaim, Bani Juhainah, Bani Fazarah, Bani Kilab, Bani Ka'ab, Bani Dhiban. Termasuk Nabi mengirim juga ke Yaman, ke Son'a, ke Hadramaut, ke Tayyi'. Nah, ini kalau kita ngaji nahwu ada kabilah Tayyi', ke Bani Asad, Bani Hamdalah, Bani Sa'ad, ke Bahrain, ke Najran. Nabi mengutus sebelum Nabi pulang ke Madinah. Jadi Nabi umroh, ambil Nabi ngutus orang-orang itu untuk ke pedalaman-pedalaman dakwah dan menekan mereka supaya masuk Islam, dan banyak memang yang masuk Islam, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah itu Nabi SAW kembali ke Mekah, kembali ke Madinah, pulang
pulang ke Madinah dan menyerahkan kepemimpinan Mekah sebagai wakil dari Nabi adalah Attab bin Usaid. Attab bin Usaid, kita akan bahas setelah ini. Attab bin Usaid ini anak muda, masih 20-an tahun lebih, hampir 30. Dia baru masuk Islam ketika Fathu Mekah. Ya, tapi kemudian karena dia itu termasuk yang terpandang dan dia masuk Islam, Nabi mempercayakan Mekah kepada dia untuk memimpin Mekah selama Nabi pulang ke Madinah, semacam jadi gubernur perwakilan. Ya, kalau kita anggap negara, ya kepala negaranya, presidennya itu ya Nabi, Attab bin Usaid ini sebagai gubernur Mekah. Yang pertama, Attab bin Usaid. Dan sejak saat inilah Mekah menjadi Darul Islam, negeri Islam, bukan lagi negeri orang kafir. Nah, Iqra khamsata abiyat awalan. Man yaqra? Fadhal minan nihai. Alladhi lam yaqra. Fadhal minan nihai. Ya Allah, bisur'ah hatta nakhtasir al-waqt. Naam. Au fatir labas. Wa umila Abu Bakrin wasam. Nah, qala wa umilal mimbaru ghaira mukhtafi. Kita masih di kejadian akhir tahun ke-8. Wa umilal mimbaru ghaira mukhtafi, dan dibuatlah mimbar. Dibuatlah mimbar ghaira mukhtafi, ghaira tidak tersembunyi. Ya, jelas ya. Di tahun ke-8 ini Nabi dibuatkan mimbar. Setelah pulang ke Madinah, ada seorang wanita Ansariyah, Najjariyah, punya anak laki-laki seorang tukang kayu. Wanita ini menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala aj'alu laka syai'an taq'udu alaihi, bolehkah aku buatkan untukmu sesuatu yang kamu duduk di atasnya? Fa inna li ghulaman najjaran, karena saya punya anak laki-laki seorang tukang kayu." Inilah semangatnya muslimah, sahabiyah, semangatnya wanita-wanita Ansor dalam mau ikut berperan dalam kebaikan, dalam dakwah. Saya bisa bantu apa ya? Saya bisa andil apa ya untuk Islam ini? Ini dipikirkan oleh ibu-ibu, dipikirkan oleh seorang wanita. Maka nggak ada alasan kita yang punya ilmu, kita yang punya hafalan, kita yang mondok, terus sampai rumah itu kita nggak ngapa-ngapain buat Islam ini. Jangan sampai kita nggak punya peran yang baik untuk Islam ini. Ya, seorang wanita saja kepikiran gimana saya bermanfaat. Ya Nabi, mau nggak saya buatkan sesuatu yang engkau duduk di atasnya? Maka Nabi menjawab, in syi'ti, kalau kamu mau silahkan. Qala fa'alimat lahu fa'amilat lahul mimbar. Ini hadis di Bukhari, riwayat Jabir bin Abdullah. Maka dibuatkan mimbar. Falamma kana yaumul jum'ati qa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbari alladhi suni'. Maka ketika hari Jumat Nabi khutbah
di atas mimbar yang telah dibuatkan oleh perempuan Najariyah. Sebelum Nabi punya mimbar, Nabi itu khutbah di atas bersandar pada batang kurma yang dipotong. Maka ketika Nabi sudah menaiki mimbar yang baru, Nabi ketika khutbah terdengar suara tangisan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, fasahatin nakhlah, maka batang kurma itu menangis. Hatta kadat antansyak, saking sedihnya hampir-hampir dia itu terbelah. Maka Nabi turun dari mimbarnya, Nabi memeluk pokok kurma ini, maka sesenggukan. Ini diantara mukjizat Nabi. Seakan-akan makhluk benda mati pun bisa hidup dan merasakan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendiamkan, Nabi menenangkan si pokok kurma ini sampai kemudian tenang. Qala bakat ala ma kanat tasma'u minadz dzikri. Pohon kurma ini menangis karena dulu dia mendengar nasihat-nasihatku. Baik. Wa hajja Attabun bi ahlil mauqifi, dan di tahun ke-8 inilah Attab yang kita tadi sebut sebagai gubernur Mekah berhaji dengan ahlil mauqif, yang haji di tahun itu. Berarti ini adalah haji Islam pertama kali Mekah setelah ditaklukkan. Karena tadi Nabi Fathu Mekah bulan Ramadan, kemudian Nabi umroh dari Ji'ronah bulan Syawal, karena ini nyambung kan, setelah Ghazwatul Hunain mengejar mereka sampai Taif, kembali ke Ji'ronah, umroh beberapa hari di Makkah, pulang. Nah, mulai bulan Dzulqa'dah ini kan bulan haji, ya enggak? Nah, tapi Nabi enggak di Mekah. Nabi menyerahkan kepengurusan Mekah, termasuk ya pengurusan haji segala macam, kepada Attab bin Usaid sebagai gubernur Mekah. Maka disebutkan di sini wahajja Attabun, dan berhajilah Attab bin Usaid bi ahlil mauqifi, dengan penduduk mauqif. Mauqif itu yang wukuf di Arafah di tahun itu, yang haji. Thumma Tabuka qad ghaza fit tasi'ah. Haji ini semakin akhir-akhir tahun ke-8 masuk Muharram, sudah masuk tahun ke-9. Wa thumma Tabuka, kemudian perang Tabuk. Maka tadi ya, Attab bin Usaid ini adalah pemimpin pertama yang memimpin umat Islam untuk berhaji di tahun ke-8 itu, sebagai gubernur Mekah. Kemudian perang Tabuk. Di tahun ke-9, Tsumma Tabuka qad ghaza fit tasi'ah. Kemudian Tabuk terjadi di tahun ke-9. Di tahun ke-9, di bulan Rajab, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadul Ula, Jumadul Tsaniyah, kemudian Rajab, berarti bulan 7. Nah. Tabuk ini jaraknya sekitar 778 kilometer. Cukup jauh. Kalau melewati Khaybar, jalurnya lewat Khaybar, lewat Taima, yang mana Khaybar, Taima, Wadil Qura, Fadak, ini jalur-jalur yang sudah diamankan Nabi. Khaybar ke utara, jalur perdagangan. Tabuk ini di utara, perbatasan dengan Romawi. Kenapa? Sebab terjadinya perang Tabuk ini, tentu kita sudah bahas kemarin di perang Mu'tah. Ini adalah gesekan pertama kali umat Islam dengan orang Romawi, Bizantium. Waktu itu namanya Bizantium, Bizantiyah.
Tapi itu belum selesai, karena waktu itu Nabi ingin membalas kematian syahidnya utusan beliau, ya, Al-Harith ibnu Amir Al-Azdi, yang dibunuh oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani. Tapi di perang Mu'tah ini belum terjadi kemenangan mutlak, tapi juga tidak terjadi kekalahan yang memalukan. Justru umat Islam dilihat oleh bangsa Arab bisa bertahan melawan gempuran Romawi. Dan ini membuat bangsa Arab segan dengan umat Islam. Maka Nabi masih mengarahkan pandangan matanya ke Romawi. Nah, terutama setelah di mana Nabi itu berhasil menaklukkan Mekah, ini terdengar sampai perbatasan Romawi sana. Suku-suku Arab tentu tahu kabar ini. Suku-suku Arab di perbatasan seperti Bani Ghassan, Ghassasina. Dan kabar ini tentu sampai Romawi. Maka ada sebabnya, itu intinya adalah kekhawatiran yang semakin meruncing. Orang-orang Romawi khawatir kalau bangsa Arab ini bersatu, karena dulunya bangsa Arab kan berpecah belah, masing-masing kabilah saling perang. Nggak ada yang betul-betul bisa menyatukan bangsa Arab, memimpin bangsa Arab menjadi satu bangsa yang besar. Maka Romawi mulai khawatir, ini kalau orang Arab bersatu, habis kita. Kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul, dan orang Romawi takut suku-suku Arab di perbatasan lama-lama juga akan lebih loyal ke umat Islam, masuk Islam, dan tentu itu sangat nggak aman karena mereka tinggal di perbatasan Romawi. Jadi dari zaman dulu yang namanya perbatasan itu memang dibuat nggak kondusif, terutama negara-negara besar. Nah, biar negara-negara kecil itu sibuk sama dirinya sendiri, perang saudara, ya, korupsi, jadi lemah, supaya negara-negara besar itu bisa tetap berkuasa. Mereka nggak kepikiran buat nyerang negara besar, maka nggak pernah senang mereka negara kecil jadi kuat. Maka nggak merasa aman. Nah, orang-orang Romawi mereka mulai merencanakan sesuatu, dan Nabi menyadari itu. Maka ketika Kaisar, ya, Raja Romawi ini sudah mulai melihat ancaman ini, dia mulai menyiapkan pasukan yang terdiri dari orang Romawi dan orang-orang Arab di perbatasan yang loyal ke Romawi, dari Ali Ghassan, keluarga Bani Ghassan, untuk menyiapkan peperangan yang besar. Ya, di sanalah Nabi mendapatkan berita, mendapatkan informasi tentang persiapan Romawi dan Bani Ghassan untuk melakukan pertempuran. Kabar ini sampai ke Madinah. Ya. Yang bawa kabar ini orang-orang pedagang-pedagang dari Syam ke Madinah itu kadang ditanya, gimana kabar di sana? Sampai genting sekali kondisinya. Ada berita, oh itu orang-orang Romawi sedang mulai mengumpulkan pasukan, banyak latihan militer sekarang. Nah, bayangkan ya, ada negeri kecil, kalau di zaman sekarang, bayangkanlah Indonesia seperti ini, nah, terus ada kabar Amerika mau nyerang. Saat negara kan siaga semua kan. Itu sampai suatu saat Umar kan tinggalnya agak jauh dari Madinah, di perbukitan. Dari masjid Nabi itu agak jauh. Nah, biasanya gantian, ngaji turun ke masjid ke Madinah itu akan lumayan jauh, gantian sama tetangganya. Sehari Umar, sehari tetangganya. Nanti pulang nyampaikan, hari ini ngajinya apa saja, hari ini yang disampaikan Nabi apa. Di zaman dulu sahabat pun sudah munawabah gantian ngaji, ya, nanti saling berbagi ilmunya. Maka satu saat tetangganya ini pulang lari, terengah-engah langsung gedor-gedor pintunya Umar. Ketika gedor-gedor, Umar langsung buka pintu pun langsung pertama kali ditanyakan, kenapa? Apakah Romawi sudah sampai? Romawi sudah sampai. Saking hari-hari itu genting sekali. Orang itu keliling-keliling kemana bawa pedang, senjata, siap-siap kalau sewaktu-waktu ada serangan.
Ternyata waktu itu cuma kejadiannya Nabi itu mengilak itu bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya selama tidak mencampuri istrinya waktu itu belum dibatasi sama Allah. Ilak, jadi bersumpah saya nggak mau nyampur istri saya. Karena waktu itu istri nanti akan dibahas sebetulnya di sini. Istri-istri Nabi itu ketika Nabi sudah mulai banyak dapat ghanimah, nuntut dikasih uang belanja lebih banyak. Minta dinaikkanlah uang belanjanya. Tapi kemudian Nabi marah, akhirnya Nabi bersumpah saya nggak bakal campuri kalian, ngumpuli kalian selama waktu itu belum dikasih waktu batasan. Nah, disitulah heboh. Jadi Nabi nggak tidur itu di masjid, nggak mau pulang ke rumah. Nah, termasuk yang jadi istri Nabi kan anaknya Umar, Hafsah, ya enggak. Maka tetangga ini ngasih tahu, gawat. Ya. Waktu itu yang diketahui sahabat dikira Nabi menceraikan semua istrinya. Maka ketika tetangganya Umar pulang ini gedor-gedor pintu Umar mau ngabari itu. Tapi saking gentingnya tadi seakan-akan dianggap kapanpun Romawi bisa menyerang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ancaman ini langsung beliau mengumpulkan pasukan. Dan biasanya Nabi itu mengumpulkan pasukan, merencanakan sesuatu itu diam-diam. Ya. Tapi dengan adanya perang Tabuk ini berbeda, yang mau dilawan itu kuat sekali. Maka Nabi mengumumkan kepada semua penduduk Madinah, bahkan semua bangsa Arab, kita bakal berperang. Makalah digalang kekuatan sangat besar sekali, sampai perang Tabuk ini diestimasi pasukannya adalah 30.000 umat Islam. Ini belum pernah sebelumnya perang sebesar ini Nabi mengumpulkan pasukan 30.000. Nah, mulai dari perang pertama Badar 300, ya, 9 tahun bisa sampai berapa? 30.000. Nabi sengaja memberitahukan seterang-terangan bahwa Nabi mau perang. Tentu nggak mudah. Semakin besar pasukan, logistik, konsumsi, dan biaya perjalanan semakin banyak. Butuh kendaraan, butuh perbekalan, banyak. Butuh harta yang tidak sedikit. Ditambah lagi, perang Tabuk di bulan Rajab ini pas musim panas. Ditambah lagi, musim panen sebelumnya itu gagal panen. Baru ketika perang Tabuk ini Nabi ngumumkan mau berangkat, ladang-ladang, sawah-sawah itu sudah mulai ranum. Kalau zaman sekarang padi udah mulai menguning. Ya. Jadi mulai sebentar lagi panen. Kalau saya tinggal perang gimana? Kemarin sudah gagal panen. Masa sekarang mau panen hasilnya sudah bagus gini malah saya tinggal perang. Maka ada kekhawatiran. Ujian memang Allah Subhanahu wa taala jadikan ujian itu sulit sekali di sini. Nah, maka Nabi membuka donasi sebanyak-banyaknya di sanalah kemudian walaupun masa-masa sulit banyak sahabat-sahabat yang utama itu mengeluarkan infaknya besar sekali. Seperti Utsman bin Affan menginfakkan 200 ekor unta. Kendaraan full sama perabotan yang diperlukan, perbekalan. Ditambah lagi sama Utsman 100 unta. Ditambah lagi kemudian sebelum berangkat Utsman bersodakoh 1.000 dinar. Nah, sampai ditumpahkan semua itu rumah Nabi penuh dengan dinar emas, 1.000 dinar. Ini yang disodakohkan Utsman, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan banyak sahabat-sahabat lain. Mulai dari yang sodakohnya besar-besaran sampai hanya bisa nyumbang sedirham, 2 dirham, ya. Sedinar, 2 dinar. Ya, Sadam. Sadam. Jadi perang Tabuk ini betul-betul ujian bagi umat Islam. Sangat sulit. Ya. Kondisi ekonomi lagi sulit, kondisi panen lagi
ujiannya lagi Masya Allah. Maka di perang Tabuk ini, intinya singkat cerita, berangkat Nabi bersama 30.000 pasukan. Nabi ikut ini, termasuk Tabuk ini menjadi perang terakhir yang Nabi ikuti. Sampai di Tabuk, orang Romawi dan Bani Ghassan kabur sudah. Mereka nggak berani masuk ke medan perang. Nabi bermalam selama beberapa malam, tidak menghadapi perlawanan apapun. Ketika Nabi bermalam di Tabuk, banyak kabilah-kabilah dari sekitar itu malah mengirimkan utusan. Mereka memberikan upeti, jizyah, perdamaian. Jangan serang saya membayar aja. Nah, termasuk yang mengirimkan utusan adalah dari kota Ilah, Eliyah. Itu nama lama dari kota Palestina. Al-Quds, Eilah. Ini mengirimkan utusan untuk memberikan jizyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Eliyah, ya, bahasa Arabnya Eilah, Palestina, Eilah, mengutus seorang pastor namanya Yuhannah bin Rubeh. Mungkin kalau di bahasa Inggris kan Yohanes bin Robert, Yuhannah ibnu Rubah. Ini berdamai, ya, memberikan, ya, ada beberapa kabilah. Nah, intinya minta keamanan. Tapi mereka juga memberikan uang upeti jizyah. Nabi juga mengutus Khalid bin Walid untuk mendatangi beberapa kabilah. Kemudian kabilah-kabilah yang didatangi pun menunjukkan ketundukan kepada Mekah. Ini tentu kemudian walaupun tidak terjadi peperangan langsung, Nabi berhasil mengamankan, bahkan yang diamankan itu bukan hanya wilayah Arab saja, beberapa kota-kota Romawi, ya, bahkan mencari aman dengan memberikan jizyah upeti kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Nabi pun pulang dari Tabuk tanpa peperangan. Nabi mendapatkan jizyah, mendapatkan bayaran upeti, dan pulang ke Madinah dengan tanpa peperangan. Nah, ketika perang Tabuk ini bisa kita baca di surat Al-Baroah, ya. Sekaligus perang Tabuk ini menjadi momen menyingkapkan orang-orang munafik. Ya, karena di perang Tabuk ini semuanya berangkat kecuali dua, orang munafik sama orang yang maksiat. Ya, disebutkan bahwa ada 80 orang munafik yang cari alasan biar nggak berangkat. Ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim kulla ta'tadziru. Atau di surat Al-Baroah itu di surat Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wa rasulih." Sesungguhnya yang izin cari alasan buat nggak perang itu adalah orang yang nggak beriman, yang munafik. Adapun orang yang beriman nggak izin, bahkan mereka pengen ikut, tapi Nabi nggak punya sesuatu untuk membawa mereka. Akhirnya ada beberapa orang yang nggak kebawa sambil mereka menangis. Ada juga orang yang bolos, mereka bukan orang munafik tapi malas, ahli maksiat, tergoda dengan dunia. Inilah wa'ala thalathatil ladzina khulif, yaitu Murarah bin Rabi, Ka'ab bin Malik, dan Hilal bin Umayyah. 3 orang yang bolos. Ini nanti dihukum sama Nabi, dihajar, diboikot, nggak boleh orang ngomong sama 3 orang ini selama 50 hari. Waktu itu belum disebutkan berapa hari, tapi setelah hari ke-50 baru turun ayat, Allah ampuni mereka. Baik. Inilah jadi pelajarannya. Ujian, kejadian-kejadian itu Allah untuk menyaring mana-mana yang sebenarnya beriman, mana-mana yang imannya lemah, dan mana-mana yang munafik, mana-mana yang kafir.
Ini menunjukkan juga kadang orang maksiat itu ahli Quran bisa saja. Karena Ka'ab bin Malik itu salah satu koreknya Nabi. Ka'ab bin Malik itu salah satu ahli ngajinya Nabi. Maka enggak jamin orang hafalan Qurannya banyak, hati-hati. Nah, kalau kena penyakit hati, ya bisa saja dia jatuh ya, dan dihukum sama Nabi SAW. Wa hadda masjidad dirari rafi'ah, tawaddu. Wa hadda masjidad dirar. Wa hadda masjidad dirari rafi'ah. Dan di tahun ke-9 ini Nabi menghancurkan Masjidud Dirar. Haddama Masjidud Dirar. Hadda. Ini lengkapnya ada di surat At-Taubah juga, di awal juz ke-11. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi." Jangan kamu sholat di masjid itu selamanya. Sungguh, masjid yang dibangun di atas ketakwaan lebih berhak untuk kamu sholat di sana. Di ayat 108 At-Taubah. Jadi sebelum Nabi berangkat ke Tabuk, orang-orang munafik ini sudah mulai buat ulah. Kita tahu masjid yang pertama kali dibangun adalah masjid di mana waktu Nabi hijrah. Masjid apa? Quba. Tapi orang-orang munafik ini tiba-tiba bangun masjid kecil dekat masjid Quba. Jaraknya nggak sampai 100 meter dari masjid Quba. Orang-orang munafik berdalih, wahai Rasulullah, ini kita buat orang-orang sepuh, orang-orang yang sakit, orang-orang yang kalau hujan itu harus ke Quba kejauhan. Padahal masjid itu dibuat buat tongkrongannya orang-orang munafik. Merencanakan sesuatu. Tongkrongannya mereka membuat onar, buat merencanakan hal-hal yang gak benar. Ya, hati-hati, tongkrongan kita jadi tongkrongan yang gak benar. Kayak orang munafik nanti merencanakan sesuatu. Tapi mereka pinter, biar masjid ini disahkan sama Nabi, kita minta Nabi sholat di sini, biar orang nggak curiga. Maka sebelum perang Tabuk, orang-orang munafik ini sempat minta, wahai Rasulullah, sholatlah di masjid kami. Ini masjid kita bangun buat, ya kasihan orang-orang sepuh, nek sholatnya bareng yang muda-muda mungkin kelamaan. Ini orang-orang sepuh yang kadang sakit, kita sholatnya ya ringan saja. Kemudian kalau hujan juga rumahnya lebih dekat. Nabi waktu itu belum tahu kedok orang munafik. Nabi cuma mengatakan, nanti saya ini lagi sibuk ngurusi persiapan perang Tabuk. Maka dijanjikan sama Nabi nanti. Tapi setelah pulang dari perang Tabuk, barulah Allah turunkan ayat tadi 108 dari surat Taubah. Allah membongkar kedok orang-orang munafik. La taqum fihi abad. Jangan kamu mau kamu sholat di masjid mereka. Itu masjid dibangun di atas kebatilan, ingin merusak persatuan umat. Nah, maka Nabi menghancurkan, memerintahkan membongkar masjid Dirar ini. Masjid Dirar itu masjid yang membawa madharat. Waktu itu belum ada namanya, cuma akhirnya dalam sejarah dikenang dengan Masjid Dirar. Karena mengandung kemadharatan. Qala wa hajja bin nasi Abu Bakrin wa Tham. Dan di tahun ke-9 ini Abu Bakar berhaji dengan jamaah, dengan manusia. Jadi di tahun ke-9 Nabi belum berangkat haji, tapi Nabi ngutus Abu Bakar. Abu Bakar berangkat dari Mekah bersama 300 orang dan membawa 20 ekor sembelihan unta. Ketika di tengah perjalanan Abu Bakar, Nabi mengutus Ali untuk nyusul,
Maka ketika ketemu Abu Bakar tanya, kamu diutus Nabi buat apa? Buat haji bareng sama saya? Maka Ali mengatakan, enggak. Saya diutus sama Nabi membawakan ayat. Membacakan ayat nanti waktu orang-orang pada haji. Nah, akhirnya Ali nyusul. Di situ kemudian disebutkan watala baro'atan aliyun wa hatam. Dan membacakan surat Baro'ah, Ali bin Abi Thalib membacakan surat Baro'ah di momen haji itu wahatam. Dan wajiblah berlaku hukum itu. Apa yang dibacakan Ali terutama dari surat Baro'ah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Zatnya apa? Maknawi. Fala yaqrabu, maka jangan ada yang mendekati Masjidil Haram. Tanah haram Mekah ba'da 'amihim, setelah tahun ini. Maka tahun ke-9 adalah tahun terakhir di mana orang kafir masih boleh tinggal di Mekah. Di tanah haram terutama. Jadi kalau kita masuk Mekah, itu ada tugu-tugu. Di pintu-pintu masuk Mekah dari segala penjuru itu ada tugu. Tugu ini batas haram. Kalau kita masuk ke tugu itu batas tanah haram. Nggak seluruh Mekah. Karena sekarang kan Mekah jadi luas sekali. Tapi Mekah yang masuk, yang haram itu adalah yang masuk tugu-tugu itu. Ada batas-batas wilayah haram. Kalau kita memasuki itu, maka kita masuk wilayah tanah haram, tanah yang disucikan. Nggak boleh memburu buruannya, nggak boleh sembarang motong pepohonannya. Barang siapa melakukan pembunuhan di situ, hukumnya lebih berat. Termasuk hukumnya, nggak boleh orang kafir masuk ke tanah haram. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim. Nggak boleh lagi mereka masuk tanah haram. Fa in khiftum 'ailatan. Tapi kalaulah kalian wahai penduduk Mekah yang muslim takut, khawatir, loh nanti perdagangan gimana? Karena dulu orang-orang kafir dari luar itu membawa barang dagangan ke Mekah. Loh ini orang dari luar, Mekah ini kan kota perdagangan juga selain kota ibadah. Karena dengan adanya ibadah, banyak orang ziarah, perdagangan hidup. Perhotelan, penginapan, orang jualan makanan, rame. Orang jual souvenir, oleh-oleh. Dari berbagai kota, orang-orang kafir masuk situ jualan. Nah, tapi sekarang nggak boleh lagi. Maka, kalau ada kekhawatiran itu, kata Allah, fa'in khiftum ailatan. Kalau kalian khawatir nanti keluarga saya makan apa? Ailah. Ayal, itu keluarga. Fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Allah bakal cukupi dari keutamaan Allah. Nggak usah khawatir, Allah yang jamin. Ya, maka ya nggak ada hal yang perlu ditakutkan. Sekarang Mekah kita tahu sendiri kayak apa. Walaupun dari video, dari gambar, mewahnya, perkotaannya, apa-apa ada di sana. Ini ultimatum. Nggak boleh lagi orang kafir berhaji tahun depan. Apalagi melakukan praktek-praktek ritual yang nggak benar. Tawaf dengan telanjang, mengelilingi Ka'bah sambil tepuk-tepuk. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Dan dulu orang-orang Mekah itu sholatnya di akhir juz 9 disebutkan kan. Kecuali hanya tepuk-tepuk ya, dan siul-siul. Singsot. Itu sambil keliling-keliling Ka'bah. Dan dulu mereka tawaf itu telanjang. Nah, disebutkan oleh Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, kenapa orang kafir Quraisy dulu tawafnya telanjang? Karena mereka mengatakan la na'budullaha fi thiyabin adznabna fiha. Enggak mungkin kita nyembah Allah padahal baju kita adalah baju yang kita pakai untuk maksiat. Maka mereka lepas baju mereka. Tafa'ulan liya'tarru bin minadz-dzunub. Mereka berharap beribadah kepada Allah tanpa ada
baju yang mereka pakai dosa supaya bersih beribadah kepada Allah dalam kondisi bersih. Nggak pakai baju yang di baju ini menempel dosa-dosa mereka. Ini pikiran mereka sendiri. Padahal tangan juga dipakai dosa, kaki juga dipakai dosa. Maka zaman dulu tentu nggak semuanya ya, disebutkan bahwa nggak semuanya tawaf telanjang. Di antara yang boleh tawaf dengan pakaian itu orang Quraisy dan keturunan-keturunannya. Adapun orang luar Quraisy kalau mau tawaf pilihannya dua. Kalau mereka punya keluarga, saudara di Quraisy boleh dipinjami baju. Ya, laki-laki, perempuan. Tapi kalau nggak punya saudara dari Quraisy, maka pilihannya dua, tawaf telanjang atau tawafnya pakai baju, tapi setelah selesai tawaf bajunya harus dibuang. Namanya al-luqa, ya, baju yang sudah kotor. Untuk menggugurkan dosa, habis tawaf dibuang bajunya. Nah. Inilah kemudian ini yang dibacakan oleh Ali bin Abi Thalib ayat ini terutama sehingga berlaku hukum setelah tahun ini nggak boleh lagi haji. Orang-orang kafir nggak boleh lagi orang-orang kafir masuk Mekah. Nah, Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menafsirkan ayat tadi, ya, ayat 28 ya dari surat At-Taubah, fi haqqil kufar ala jumlatu biladil Islam fi haqqil kufar ala thalathati aqsam. Negeri-negeri Islam bagi orang kafir itu terbagi jadi tiga. Nah, negeri-negeri Islam bagi orang kafir itu terbagi jadi tiga. Yang pertama Al-Haram, ya, tanah suci. Maka nggak boleh orang kafir masuk sini, mau dia dhimmi yang mendapat jaminan, musta'man yang mendapat perlindungan, semuanya nggak boleh. Bahkan ada utusan damai mau masuk ke Mekah nggak boleh, harus ditaruh di luar Mekah, ditaruh di luar haram. Yang kedua, negeri-negeri Islam yang lain. Boleh orang kafir masuk ke negeri Islam yang lain dengan syarat mereka itu diizinkan. Nah, diizinkan. Ini negeri Islam, afwan, selain haram, tapi dia masih Hijaz, ya, Jazirah Arab, ya, Jaziratul Arab. Karena Nabi sebelum wafat itu mengatakan, akhrijul musyrikina min Jaziratil Arab. Keluarkan orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Boleh, tapi dengan syarat dengan izin, ya, dari umat Islam. Adapun negeri-negeri Islam yang lain selain Jazirah Arab, boleh orang kafir itu tinggal di sana dengan syarat perdamaian. Mereka tunduk, ya, atau perlindungan keamanan. Dan nggak boleh masuk ke masjid kecuali diizinkan oleh orang Islam. Jadi orang hukum asalnya orang kafir nggak boleh masuk ke masjid kecuali diizinkan oleh orang Islam. Nah. Qala alla yahujja musyrikun ba'du wala. Isi dari baroah ini adalah nggak boleh orang musyrik ini berhaji ba'du tahun depan. Wala yatufu 'arin dan nggak boleh tawaf dalam kondisi telanjang. Dza bi amrin fa'ala. Ini bi amrin atas perintah Nabi dengan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Maka dilakukanlah, diperlakukanlah. Qal wa ja'atil wufudu fiha tatra. Dan setelah itu mulai lebih banyak lagi berdatangan utusan-utusan. Wufud itu jamak dari wafdun, utusan. Utusan untuk belajar. Utusan untuk mengakui itu namanya wafid, jamaknya wufud. Nah, kalau orang belajar merantau dari kampungnya itu sebetulnya disebut wafid bisa. Al-wafid, ana wafid, saya utusan dari kampung.
Nah, semakin banyak datang utusan dari suku-suku. Wa ja'atil wufudu fiha tatra. Semakin banyak di tahun ke-9 ini semakin banyak. Karena disebutkan oleh Ibnu Ishaq tadi, Ibnu Ishaq mengatakan tangtadir ma yakhlusu ilaihi al-amr annal arab kanatil arab yang tangtadir ma yakhlusu ilaihi al-amru bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Quraisy. Orang-orang Arab ini menunggu-nunggu ini kejadian gimana ya antara Nabi dan Quraisy. Lianna Quraisyan kanu imaman nasi wa ahlil haram. Karena orang-orang Quraisy ini adalah pimpinan manusia dan pemimpin penduduk haram. Maka ketika Mekah ditaklukkan dan Quraisy mendekat kepada Nabi, bangsa Arab tahu, la taqata lahum biharbin. Mereka nggak mungkin bisa melawan Nabi. Fadakhalu fi dinillahi afwaja. Maka mereka berbondong-bondong masuk Islam, yufduna ilaihi min kulli makan. Mereka mengutus utusan dari setiap kampung-kampung Badui, pegunungan, ke Madinah untuk menyatakan kabilah saya mau masuk Islam, kabilah saya mau masuk Islam, kabilah saya mau masuk Islam. Nah, maka Nabi menerima Islam mereka sambil ngasih guru-guru ngaji dikirim ke pedalaman. Ini di tahun ke-9. Nah, bahkan terutama nanti Bani Thaqif yang tahun ke-8 kemarin sempat didoakan Nabi dan tempat mereka jadi bentengnya Bani Hawazin. Bani Thaqif ini di tahun ke-9 juga mengutus utusan ke Nabi, bahkan mereka mengutus pasukan untuk ikut Nabi perang Tabuk. Ini Bani Thaqif yang dulu awal Nabi dakwah ke Taif ini disepelekan, dilempari batu. Tapi Nabi mendoakan nggak putus asa. Maka di tahun ke-9 inilah Allah mengijabah doa Nabi, Bani Thaqif banyak yang masuk Islam, bahkan mengutus utusan pasukan untuk ikut perang Nabi ke Tabuk. Thumma waja'atil wufudu fiha tatra, maka datang wufud, utusan-utusan fiha di tahun ke-9 ini tatra. Tatra itu satu persatu. Tatra, bergantian. Hadza wa min nisahu ala syahra. Hadza, dan inilah di tahun ini juga wa min nisahu, beliau terhadap istri-istrinya ala, mengilak. Di surat Al-Baqarah, lilladzina yu'luna min nisaihim. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 226. Bagi orang yang mengilak istrinya harus menunggu arba'ata asyhur, 4 bulan. Tapi kemudian ini dinasakh hanya jadi sebulan. Allah cuma mengizinkan sebulan. Apa itu ilak? Kata Imam Al-Jurjani, huwal yamin, ila itu adalah sumpah ala tarqi waqil mangkuhah, untuk tidak mencampuri, mengumpuli istri yang dinikahinya muddatan, dalam batas waktu tertentu. Seperti orang mengatakan wallahi, demi Allah, la ujami'aki arba'ata asyhur, saya enggak bakal mengumpuli kamu 4 bulan. Ini namanya ila. Nah, kenapa Nabi mengila istri-istrinya tadi? Sempat kita sebutkan, setelah banyak ghanimah, hartanya semakin banyak, Nabi tetap hidupnya sederhana. Tapi istri-istrinya agak tergoda dalam, kenapa? Ini kan sudah mulai longgar, ayolah ditambah uang belanjanya. Nabi nggak suka. Maka Nabi bersumpah nggak akan mengumpuli istrinya waktu itu 4 bulan. Tapi kemudian Allah cuma ngasih batasan sebulan saja. Nah, Nabi nggak berkomunikasi, menjauhi mereka. Nah, sampai sebulan. Kenapa sebulan? Karena setelah 29 hari Allah menurunkan ayat di surat Al-Ahzab ayat 29. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai istri-istri Nabi,
Kalau memang kamu maunya itu kehidupan dunia, silahkan. Ya. Kamu mau perhiasan dunia, silahkan. Tak kasih, tapi ya saya lepaskan kalian dengan pelepasan yang baik, diceraikan maksudnya. Ya udah, kalau kamu mau cari dunia, tak kasih sang, tapi lepas. Nggak jadi istri saya lagi. Tapi kalau mau akhirat dan Allah, tetap sama saya, tapi hidupnya sederhana seperti ini. Maka disitulah seluruh istri Nabi memilih untuk tetap jadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sebulan ini, maka kemudian Nabi kembali lagi bersama mereka. Thumman Najashiyah. Nah, Iqra. Ganti, nihai, man. Ya Allah. Irsyad, nah, Iqra khamsah. Turun. Boleh naik. Nah. Allah. Baik. Thumman Najashiyya na'a wa shalla. Kemudian di tahun ke-9 ini An-Najashiyya. Na'an Nabiyyun Najashiyya. Na'a itu berduka cita. Na'a, yan'a itu berduka cita. Kemudian di tahun ke-9 ini Nabi berduka cita atas Najasyi. Beliau Raja Najasyi, Raja Habasyah meninggal di tahun ke-9 ini. Nabi dapat kabar dari malaikat. Wasollat, dan karena penduduk Habasyah mayoritas masih Nasrani, karena Najasyi ini sembunyi-sembunyi masuk Islam, maka Nabi mensolatkan ghaib bersama sahabat. Wasalla, sholat di sini maksudnya sholat, wasalla alaihi, mensolatkan Najasyi ghaib. Maka di sinilah dikenal syariat sholat ghaib, walaupun jenazahnya jauh, tapi dapat kabar, apalagi itu orang yang terpandang, orang soleh, orang yang punya kedudukan, maka disolatkan. Min Thaibata, disolatkan dari Madinah, Thaibah. Nalal fadla, Najasyi ini mendapatkan keutamaan. Meninggalnya jauh di Afrika, tapi disolatkan oleh penduduk Madinah, disolatkan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Wa mata Ibrahim fil amil akhir, dan meninggallah Ibrahim ini di tahun terakhir. Ya, jadi meninggalnya Najasyi di tahun ke-9 di bulan Rajab. Ya. Kemudian Ibrahim, anak beliau yang terakhir, lahir dari siapa? Ibunya Ibrahim namanya Mariyatul Qibtiyah, budaknya Nabi, bukan istri ya, budak. Ibrahim lahir, meninggal karena lahirnya sudah sebelumnya ya. Di tahun keberapa Ibrahim lahir? Tahun ke-8 ya. Di wa bintuhu Zainab matat tsumma maulidu Ibrahim fiha hatma. Fiha hatma. Jadi umurnya kurang lebih ya nggak sampai 2 tahun. Umur Ibrahim ini nggak sampai 2 tahun. Fil amil akhir. Ini amil akhir berarti masuk tahun ke-10 ya. Ya, kurang lebih 2 tahun memang.
fil amil akhir, di tahun ke-10, masuk tahun ke-10. Dan meninggalnya Ibrahim ini bertepatan dengan gerhana matahari. Maka dulu sebagian orang menganggap ini pertanda matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Karena masih zaman dulu banyak orang-orang percaya dengan tanda-tanda alam. Sebagian ulama sirah mengatakan umurnya 1,5 tahun. Ada yang mengatakan 2 tahun. Ketika Ibrahim ini meninggal, Nabi mengatakan tadma'ul ain wa yahzanul qalbu. Mata air bercucuran, ya, dan hati merasa sedih. Wala naqulu illa ma yardha rabbuna, dan kami tidak mengucapkan kecuali yang diridhai Allah. Wallahi ya Ibrahim inna bika la mahzunun. Wallahi ya Ibrahim, sungguh kami merasa sedih. Wal Bajali aslama wasmuhu Jarir, dan di tahun ke-10 ini masuk Islam seorang sahabat dari Yaman namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Termasuk sahabat yang ganteng sekali. Sampai Umar mengatakan Jarir Yusufu hadhil ummah. Jarir adalah Yusufnya umat ini. Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Beliau adalah aslinya orang Yaman. Masuk Islam di tahun ke-10 sebagai utusan. Di tahun 10 Hijriah di bulan Ramadan, beliau membawa 100 orang, 150 orang masuk Islam bersama Jarir. Sampai ya Nabi itu senang sekali sama Jarir ini. Sampai Jarir mengatakan mahajabani Nabi mundu aslam, itu saya nggak pernah dihalangi untuk bertemu Nabi. Nabi selalu menerima saya sejak saya masuk Islam. Saya nggak melihat wajah Nabi kecuali tersenyum. Dan saya pernah ngeluh kepada Nabi, ya Nabi, kalau saya nggak bisa lama naik kuda, nggak tahan karena sakit. Maka Nabi menepuk dada saya. Nabi mengatakan Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, tetapkanlah, berilah dia kekokohan dan jadikanlah dia orang yang membawa petunjuk dan diberi petunjuk. Sampai ya, keutamaannya Nabi mengatakan Jarir minna alul bait. Jarir adalah termasuk dari golongan kami alul bait. Saking mulianya dia pemimpin kaum, pemimpin suku, dan membawa banyak kaum yang ikut berislam, dan Islamnya ini menjadi yang baik. Wa hajja hajjatal wada'i qarina wa waqafal jum'ata fiha amina. Dan Nabi SAW melakukan haji wada ini juga di tahun ke-10. Wa hajja hajjatal wada'i, wa hajja, dan Nabi berhaji, hajjata dengan haji al-wada'i, haji perpisahan. Sebagian ulama sirah menyebutnya hajjatul Islam, haji keislaman. Karena sejak Nabi diangkat, nih ada ulama berbeda pendapatnya. Tapi ulama bersepakat sejak Nabi hijrah ke Madinah, Nabi cuma berhaji sekali. Sejak Nabi itu diangkat jadi Rasul, Nabi menurut pendapat jumhur nggak pernah berhaji. Berarti ini haji pertama dan haji satu-satunya Nabi ketika beliau sudah jadi Rasul. Adapun apakah Nabi pernah berhaji sebelum beliau diutus jadi Nabi, ulama berbeda pendapat. Maka haji yang terakhir ini sekaligus disebut sebagai hajjatul Islam. Haji di mana haji secara Islam, karena haji-haji sebelumnya kan masih kecampur-campur kan syariat. Ya. Adapun tahun ke-8, tahun ke-9 ada haji tapi yang mimpin bukan Nabi. Maka ketika Nabi mengumumkan tahun ke-10 bakal berangkat haji, banyak orang mau ikut. Kenapa?
mau menyaksikan langsung gimana syariat Islam ini melakukan haji. Haji yang langsung dipimpin dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa ini disebut haji wada? Karena nanti di khutbah Arafah beliau mengatakan la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Bisa jadi saya tidak lagi bertemu kalian setelah tahun ini. Ini khutbah Nabi di akhir-akhir di khutbah Arafah itu. La'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Bisa jadi saya nggak ketemu lagi tahun depan. Maka banyak orang-orang berbondong-bondong dari Madinah, dari Mekah, dari kabilah-kabilah semuanya berangkat haji. Setelah tahu bahwa dapat kabar Nabi mau haji. Nah, dan menurut banyak riwayat, yang ikut haji di tahun itu adalah 124.000 orang. 124.000 orang. Jadi di zaman itu jumlah segitu sudah banyak. Penduduk dunia saja belum sebanyak sekarang. Dan itulah makanya dikenal sahabat itu ya jumlahnya kurang lebih itu 124 ribuan. Ya lebih sih, bisa jadi lebih karena nggak semuanya mesti kan berangkat haji. Ada yang istrinya, ada yang tetap di kotanya masing-masing. Tapi yang ikut haji itu 124.000 sahabat. Di sanalah Nabi haji, kemudian Nabi menyampaikan khutbah wada yang fenomenal itu. Panjang khutbah wada, intinya isinya tentang bagaimana Nabi menguburkan kezaliman, nggak boleh lagi ada fanatisme kesukuan, berbangga-bangga dengan suku, yang boleh hanya berbangga-bangga dengan keislaman. Nabi menguburkan berbagai macam kezaliman, yang kuat nggak boleh nindas yang lemah, nggak boleh lagi ada riba jahiliyah, nggak boleh lagi ada kezaliman mengubur anak perempuan. Nabi kemudian mewasiatkan berbaik-baiklah kalian kepada perempuan istri-istri kalian, mereka itu kalian ambil dengan sumpah nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengajarkan kesetaraan, orang Arab gak lebih baik daripada orang non-Arab, orang hitam, orang kuning, orang kulit putih. Yang terbaik adalah iman dan takwa. Nabi pesan hal-hal penting, termasuk akhir-akhir pesan Nabi adalah wa inni faratukum 'alal haud. Saya akan mendahului kalian di telaga. Kalian akan bertemu dengan Allah, maka sabarlah membawa agama ini, istiqomahlah berislam, jangan sampai kufur sepeninggal saya. Itu pesan terakhir Nabi. Bukan hanya kepada yang hadir, tapi Nabi melihat yang hadir ini akan membawa pesan kepada generasi-generasi setelahnya. Maka perlu, kita nggak bisa baca semua, nanti mungkin kapan-kapan biar diprintkan isi khutbah Nabi di Haji Wada di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah di tahun ke-10 Hijriah. Nabi memberikan pesan kepada generasi-generasi. Beliau hanya melihat sahabat secara zahir, tapi di belakangnya Nabi melihat pesan ini akan disampaikan kepada umat-umat setelahnya. Maka akhir Nabi itu berkhutbah, falyuballigh syahidul minkum al-ghaib, supaya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Wal Bajali wa waqafal jum'ata fiha amina, dan Nabi wukuf di Arafah di hari Jumat fiha di tahun ke-10 amina dalam kondisi aman. Maka di sini terkumpul beberapa hari raya, hari Arafah, di hari Jumat, di bulan haram Dzul Hijjah, di tanah haram Mekah. Terkumpul beberapa waktu-waktu suci, tempat suci, dan kondisi suci orang berihram. Maka sampai orang Yahudi mengatakan, kalaulah ada satu ayat yang turun kepada kami orang Yahudi, niscaya kami akan jadikan hari yang dimana ayat itu turun sebagai hari raya. Umar bertanya, hari apa itu? Ayat apa itu? Orang Yahudi mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Umar menjawab, memang itu adalah hari raya kita, umat Islam, hari Arafah, hari di mana kita berdoa menjelang hari raya kurban, di tanah haram. Apalagi waktu itu di zaman Nabi, waktu Nabi wukuf ini pas hari Jumat.
Wa unzilat fil yaumi busyra lakum. Wa unzilat dan di hari Jumat di tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah itu unzilat diturunkan fil yaumi di hari itu busyra lakum, kabar gembira bagi kalian, al yauma akmaltu lakum dinakum. Itu surat Al-Maidah awal-awal. Al yauma akmaltu lakum dinakum dan ila akhiri sebagai kesempurnaan syariat ini. Ini ayat yang termasuk akhir-akhir turun tapi bukan yang paling terakhir. Menurut pendapat yang lebih kuat, yang paling terakhir adalah wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu beberapa hari sebelum Nabi wafat. Qala wa mautu Raihanah ba'da 'audihi, dan meninggalnya Raihanah setelah pulangnya Nabi dari haji. Raihanah bintu Zaid ini yang kemarin diperselisihkan sama ulama, apakah beliau itu jadi istri atau hanya budak. Raihanah bintu Zaid. Ini meninggal di tahun ke-10 setelah Nabi SAW pulang dari haji. Wa tis'u ishna muddatan min ba'dihi, dan 9 istri Nabi yang masih hidup sepeninggal Nabi. Wa tis'u, dan 9 ishna, 7 istri, 9 ishna hidup muddatan beberapa saat min ba'dihi setelah Nabi SAW wafat. Jadi kalau kita hitung total istri Nabi, yang pertama Khadijah, kedua Saudah, ketiga Aisyah, keempat Hafsah, kelima Zainab bintu Khuzaimah. Ini Zainab yang pertama, ya kan? Yang wafat kemudian kan? 5. Kemudian Ummu Salamah 6. Kemudian yang ke-7 Zainab bintu Jahsh 7. Yang ke-8 Juwairiyah bintul Harith. Ini Bani Mustalik, ya enggak? Yang ke-9 Ummu Habibah yang dinikahi Nabi waktu beliau masih di Habasyah, baru dikirim ke Madinah, bintu Abi Sufyan. Yang ke-10 Sofiyah bintu Huyai, anaknya Huyai bin Akhtab, ya. Bani Nadhir, Yahudi. Yang ke-11 Maimunah bintul Harith. 11. Kalau dianggap Raihanah ini adalah budak. Ya. Dari 11 ini kalau sama Raihanah 12, kalau sama Mariyatul Qibtiyah berarti 13. Cuma Maryah itu budak, jelas sepakat ulama. Yang Raihanah bintu Zaid ini ulama berselisih. Ya. Tapi kalau kita katakanlah yang disepakati ulama berarti 11. 11 ini yang meninggal ketika Nabi masih hidup Khadijah 1. Yang kedua Zainab bintu Khuzaimah. 11 kurangi 2 berapa? 9. Maka di sini beliau mengatakan watis uishna, dan 9 mereka hidup, istri-istri Nabi hidup muddatan min ba'dihi, masih hidup beberapa saat sepeninggal Nabi. Jadi 9. Dengan menganggap berarti ini Raihanah enggak dianggap istri tapi hamba sahaya. Wa yaumal itsnaini qadha yaqina, dan di hari Senin Nabi itu wafat secara yakin. Bulan Rabiul Awal, masuk tahun 11 Hijriyah. Ya, masuk tahun 11 Hijriyah. Baru awal tahun Nabi kan. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi belum genap sampai akhir tahun, maka tetap ulama anggapnya di Madinah 10 tahun 3 bulan. Walaupun Nabi meninggal di tahun 11,
bulan Rabiul Awal, tapi dihitungnya di Madinah 10 tahun, karena baru 3 bulan tahun 11-nya. Jadi 10 tahun 3 bulan. Kalau ngitungnya awal tahunnya dari Muharram. Tapi kalau ngitungnya, Nabi kan sampai Madinah kan Rabiul Awal juga, ya berarti 10 tahun pas. Gitu. Jadi jangan bingung, loh kok ini katanya Nabi di Madinah 10 tahun, kok meninggalnya tahun 11. Ya, perbedaan ulama ngitung antara Muharram dan Rabiul Awal. Karena kalau mau hitung-hitungan pasnya, hijrah Nabi itu Nabi sampai Madinah Rabiul Awal pertengahan. Tapi untuk memudahkan perhitungan, kenapa dimulainya tahun baru Islam dari bulan Muharram? Karena bulan Muharram itu dianggap pas jadi hitungan awal orang-orang baru pulang haji. Jadi pas jadi hitungan awal. Orang-orang pas pulang haji sebagai awal, selesai haji tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru. Jadi perputarannya dari Muharram sampai Dzulhijjah. Muharram Dzulhijjah, Muharram Dzulhijjah. Beliau meninggal di tahun ke-11 di bulan Dzulhijjah di hari Senin. Nah, Iqra awalan Irsyad. Duduk. Nah. Wa yaumal itsnaini qadha yaqina, dan di hari Senin qadha Nabi wafat yaqina secara yakin. Idz akmala thalatha wassittina, ketika menyempurnakan 63 tahun beliau. Pas 63 tahun secara hijriyah. Secara Masehi dari 571 tahun 571 20 April sampai berapa kemarin? Tahun 600 berapa? Masehinya 632. Dikurang itu secara Masehi umurnya berapa? Bulan Juni kan? Atau Juli? Itu secara Masehi. Beliau enggak tiba-tiba wafat. Nah, ada tanda-tanda. Jadi diceritakan, awal-awal beliau sakit itu malam-malam beliau minta ditemani sama Abu Muwaihibah, budak beliau, untuk ziarah malam-malam ke Baqi. Makam di dekat Masjid Nabawi itu ada pemakaman, kompleks pemakaman Baqi. Malam-malam Nabi mengajak Abu Muwaihibah untuk ditemani. Wahai Abu Muwaihibah, saya diperintahkan Allah untuk mendoakan, meminta ampun kepada penduduk Baqi. Maka diantarlah beliau ke Baqi. Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar. Jadi Nabi ziarah malam-malam, ziarah, doakan penduduk-penduduk Baqi, sahabat-sahabat yang sudah lebih dulu meninggal. Sepulang dari Baqi, atau ketika di Baqi ini, Nabi sempat cerita kepada Abu Muwaihibah, budak beliau. Beliau bercerita, Nabi, inni qad u'titu mafatiha khazainid dunya wal khuldu fiha fa khuyyirtu baina dzalika wa baina liqa'i rabbi wal jannah. Wahai Abu Muwaihibah, saya ini sama Allah sudah diberi kunci-kunci perbendaharaan dunia. Tapi Allah berikan saya pilihan antara saya diberi kekuasaan dunia dan saya akan diberikan keabadian di dunia. Pilihan kedua yang Allah berikan ke saya, pulang menuju Allah, kemudian surga. Maka Abu Muwaihibah mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah,
Fakhudh mafatih khazainid dunya wa takhallud fiha. Ambillah kunci-kunci perbendaharaan dunia dan abadilah di dunia, wahai Rasulullah, kemudian baru surga nanti. Tapi jawaban Nabi, la ya Aba Muwaihibah. Enggak, wahai Abu Muwaihibah, aku memilih bertemu pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mendoakan penduduk Baqi. Sepulang dari Baqi, Nabi ngeluh, pusing. Ya, pusing yang sangat. Nabi pulang ke rumah Aisyah ketika itu, Nabi mengeluh, waroksah, alangkah sakitnya kepalaku ni waroksah. Dalam nahwu waroksah ini namanya apa? Apa, ikhwah yang sudah ngaji? Waroksah, wabatnah. Apa namanya? Tawajuk. Namanya tawajuk. Dengan apa namanya? Menambahkan alif dan hak di situ. Setelah itu beberapa hari Nabi mulai tambah sakit. Nah, biasanya Nabi kalau sakit itu Nabi tiupkan, baca kulhu, qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan ke tangan kemudian diusapkan ke seluruh badan. Nah, biasanya Nabi mampu sendiri, maka ketika itu saking lemahnya Aisyah yang melakukan itu untuk Nabi SAW. Sempat ketika datang waktu sholat, Nabi minta, ambilkan saya 7 wadah air yang masih terikat dengan wadah-wadah. Nah, maka Nabi ditaruh di baskom besar, kemudian diguyurkan kepada beliau 7 wadah. Nabi agak seger, Nabi sempat mimpin sholat. Setelah sholat, Nabi naik ke atas mimbar, mengumpulkan para sahabat, Nabi menyampaikan kajian. Nah, di antara yang disampaikan Nabi mengatakan, abdun khayyarahullahu baina ayyutiyahu zuhratad dunya wa baina ma'indah. Nabi mengatakan, ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah, mau mengambil perbendaharaan dunia atau memilih apa yang di sisi Allah. Fakhtara ma'indah, tapi hamba ini memilih apa yang ada di sisi Allah. Nabi tapi nggak cerita itu orangnya siapa, tapi Abu Bakar paham. Abu Bakar di situ menangis sesenggukan. Nah, tapi yang lain belum begitu paham, padahal Nabi sedang menceritakan dirinya sendiri ketika itu. Kemudian ketika Abu Bakar faham itu, Abu Bakar mengatakan, fadainaka bi abaika wa ummahatina. Kami jadi penebusmu hai Rasulullah, kami jadi penebusmu hai Rasulullah demi bapak dan ibu kami. Maka Nabi mengatakan, ala rislika ya Abu Bakar. Nah, pelan-pelan wahai Abu Bakar. Ayyuhan nas, itulah kemudian Nabi menyampaikan pesan. Inna amannan nasi alayya fi malihi wa suhbatihi Abu Bakar. Orang yang paling amanah yang aku percaya adalah Abu Bakar. Dalam pertemanan dan dalam harta. Walau kuntu mutakhidan khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalaulah boleh saya mengambil khalil, kekasih dekat, teman perjuangan yang paling dekat, maka aku ambil kekasih dekat, teman perjuangan yang paling dekat adalah Abu Bakar. Walakin ukhwatal Islam, tetapi tidak ada kecuali persaudaraan Islam. La tubqiyanna fil masjid khukhah illa khukhata Abi Bakar. Jangan sisakan di masjid ini satu pintu kecuali pintu yang biasa dilewati Abu Bakar. Wa ana syahidun alaikum wa inni faradun bikum, dan aku mendahului kalian. Wa ana syahidun alaikum, aku akan jadi saksi atas kalian. Wallahi ma akhafu an tusyriku min ba'di. Sungguh saya tidak takut kalian berbuat kesyirikan sepeninggalku. Walakin akhsha alaikumud dunya ang tanafasu fiha, tapi saya takut khawatir ketika kalian berlomba-lomba nyari dunia. Itu diantara pesan Nabi. Terakhir beliau kemudian pulang ke rumah, tambah sakitnya tambah parah. Nah, sampai saking parahnya Nabi sempat khawatir nanti takut orang berselisih siapa yang paling berhak memimpin setelah beliau. Nabi mengatakan, panggil Abu Bakar, saya mau tuliskan wasiat, ya, biar nggak ada lagi perselisihan. Tetapi orang-orang yang di sekitar Nabi mengatakan, jangan. Nabi ini sedang kondisinya nggak stabil, cukup Quran saja, nanti malah yang ditulis ini karena Nabi nulis dalam kondisi nggak sehat,
Kita takut malah jadi fitnah. Tapi orang berdebat, Nabi kemudian sudah pergi semua. Nabi nggak jadi manggil Abu Bakar. Sehingga Nabi nggak bisa lagi memimpin sholat. Nabi mengatakan, muru Abu Bakrin ayya umma bis sholat. Suruh Abu Bakar mimpin sholat, suruh Abu Bakar mimpin sholat. Tapi orang-orang juga sebagian kurang setuju, wahai Rasulullah, Abu Bakar itu orangnya halus, hatinya sangat sensitif kalau dia membacakan ayat, kadang sering nangis. Nanti lama sholatnya jadi nggak stabil. Tetap Nabi ngotot, akhirnya tetap Abu Bakar mimpin sholat. Sampai satu saat Nabi agak mendingan, sempat kemudian Nabi ketika sudah mulai sholat di sana, Nabi masuk ke masjid. Abu Bakar sudah mau mundur, ditahan sama Nabi. Nah, Nabi sholat di samping Abu Bakar, di samping kiri Abu Bakar, kemudian orang-orang sholat di belakangnya. Ini nanti secara fikih ulama berbeda pendapat. Apakah yang jadi imamnya itu Nabi atau Abu Bakar? Cuma ulama yang mayoritas mengatakan Abu Bakar jadi makmumnya Nabi. Ya, dan semuanya jadi makmumnya Nabi. Ada yang mengatakan juga makmum yang belakang jadi makmumnya Abu Bakar jadi makmumnya Nabi. Tapi Nabi sholat sambil duduk. Setelah itu Nabi kembali lagi. Nah, ketika ini Nabi semakin tambah parah. Akhirnya istri-istri Nabi sepakat Nabi ditempatkan di rumahnya Aisyah yang paling Nabi itu nyaman. Dipapah dari rumahnya Maimunah bintul Harith, dipapah sama Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Dipapah ke rumahnya Aisyah, di pangkuan Aisyah. Sampai hari Senin pagi subuh Nabi itu sempat membaik. Maka Nabi dalam riwayat sempat ketika jamaah lagi sholat subuh, Nabi itu waktu itu sudah bersih. Beliau membuka pintu jendela rumah beliau, kemudian melihat orang-orang sedang pada sholat. Nabi tersenyum. Waktu itu Abu Bakar lihat sudah mau mundur Abu Bakar, dikira Nabi mau keluar. Tapi Nabi memberikan isyarat supaya mereka melanjutkan sholat. Nabi menutup lagi tirainya, kemudian Nabi kembali ke tempat tidur. Disitulah sahabat mulai senang, dikira Nabi sudah bakal sembuh, Nabi bakal kembali lagi beraktivitas. Tapi ternyata waktu duha ya, semakin parah, bahkan terakhir ketika semakin parah itu Abdullah bin Mas'ud itu menjenguk, sehingga Abdullah bin Mas'ud menyentuh kening Nabi sampai mengatakan, wahai Rasulullah, engkau betul-betul demam yang sangat panas. Maka Nabi menjawab, sungguh aku diberi demam sama Allah 2 kali lipat demam satu orang di antara kalian. Itu sangat sakit sekali. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apakah itu juga karena pahalanya lebih besar wahai Rasulullah? Nabi menjawab, iya. Jadi demamnya panas sekali, sampai terakhir Nabi melihat Abdurrahman ibnu Abi Bakar itu membawa siwak. Nabi matanya melihat ke sakunya Abdurrahman ibnu Abi Bakar, maka diserahkan siwak itu oleh Aisyah. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah mau aku lembutkan siwak ini? Maka Nabi memberikan isyarat iya, sama Aisyah dilembutkan pakai gigi beliau, kemudian disiwakkan ke gigi Nabi. Di Aisyah meriwayatkan, sebelum Nabi wafat telah bertemu air liurku dengan air liur Nabi melalui siwak. Nabi posisinya di pangkuan Aisyah, antara paha dan dadanya. Disitulah kemudian Nabi SAW mengatakan akhir wasiat beliau. Di sini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, setelah disiwaki oleh Aisyah,
Nabi sempat memasukkan tangannya ke wadah air, kemudian Nabi mengusapkan ke wajahnya sendiri, kemudian Nabi mengatakan la ilaha illallah innalil mauti sakarat, la ilaha illallah innalil mauti sakarat, tiada Tuhan selain Allah, semuanya dalam kematian itu ada rasa sakit. Tsumma nasaba yadahu, kemudian Nabi mengangkat jarinya, faja'ala yaqul fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Rafiq itu ya pertemanan atau ya pendamping yang maha tinggi menuju Allah, maksudnya pulang menuju Allah, fir rafiqil a'la, hatta qubit wa malat yaduhu, sampai kemudian Nabi meninggal dan tangannya pun jatuh. Maka ketika itu menyebarlah kabar wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang berbeda pendapat, orang terjadi kekacauan di sana. Sebagian nggak terima Nabi wafat, sebagian merasa bingung, sebagian menangis. Orang sampai kemudian menyebarkan Nabi wafat, Nabi wafat. Di tengah kekacauan itu, Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa mengatakan Muhammad mati, maka bakal aku penggal lehernya. Sesungguhnya Muhammad tidak lain pergi bermunajat dengan Allah sebagaimana Nabi Musa bermunajat dengan Allah selama 40 hari. Tapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang dan mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tidak lain seorang Muhammad adalah seorang nabi, dan telah berlalu sebelumnya nabi-nabi dulu yang juga sudah mati. Apakah jika Muhammad itu mati kembali kepada Allah kalian bakal musyrik lagi? Maka barang siapa melakukan kemusyrikan lagi nggak akan membuat madarat kecuali untuk dirinya sendiri. Ya, nggak akan bermadarat bagi Allah. Di sinilah umur beliau meninggal di usia 63 tahun. Seakan-akan pemandangan terakhir yang Allah perlihatkan kepada Nabi adalah pemandangan ketika umat sedang sholat. Ya. Itu pertama hiburan bagi Nabi, bahwa dakwah yang selama ini digalang, diusahakan selama 23 tahun penuh dengan rasa sakit, penuh dengan perjuangan, penuh dengan peluh dan air mata, bahkan darah dan pengorbanan, semuanya berhasil. Walaupun Nabi tidak memimpin sholat bersama mereka, mereka tetap melaksanakan sholat. Maka Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mewasiatkan juga, maka ketika Allah jadikan pemandangan terakhir yang membahagiakan Nabi sebelum berpisah dengan kita adalah pemandangan sholat, jadilah kita umat yang senantiasa ingat bahwa antara kita dan Nabi adalah sholat. Antara kita dan Nabi adalah pemandangan yang indah ini. Kita jaga sampai nanti bertemu Nabi lagi. Kita jaga sampai kita ketemu Nabi lagi dan kita mengatakan, wahai Rasulullah, saya mungkin jauh, nggak pernah bertemu denganmu di dunia. Nah, tapi antara aku dan engkau yang menyambungkan kita adalah sholat. Saya tetap menjaga wasiatmu, tetap melaksanakan sholat, ya, sehingga kita bertemu Nabi di telaga nanti, mendapat seteguk air dari telaga Kautsar itu. Bangga, Nabi bangga dengan kita, karena kita termasuk umatnya yang sholat, umat yang menjaga perjanjian kita antara kita dan Nabi. Ummati as-salah, itu dalam riwayat lain disebutkan juga wasiat terakhir beliau. Wadafnu fi baiti ibnati Siddiqi, dan dikuburkan beliau di rumah putrinya Aisyah, di kamar putrinya yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikuburkan beliau di sana. Atas pertama orang berselisih juga, Nabi dikuburkan di mana? Ada yang mengatakan di Baqi, ada yang mengatakan di timur masjid. Tapi Abu Bakar mengatakan, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nahnu ma'syaral anbiya tudfanu haitsu mitna. Abu Bakar kemudian mengingatkan, ma dufina nabiyyun qattun illa fi makanihi alladzi tuwfiya fihi. Enggaklah seorang nabi itu dikuburkan kecuali di tempat nabi itu meninggal. Maka sampai sekarang makamnya Nabi ya hitungannya itu di rumah Aisyah, di kamarnya Aisyah, walaupun sekarang sudah masuk ke dalam bagian masjid karena masjid melakukan perluasan. Dari mimbar, ya, antara mimbar, nah di jendela itu adalah makamnya Rasulullah, makamnya Abu Bakar, dan makamnya Umar.
3 orang ditempatkan di situ. Waddafnu fi bait ibnati Siddiqi fi maudhi'il wafati an tahqiqi, dimakamkan beliau di rumah putri As-Siddiq, putri Abu Bakar As-Siddiq, fi maudhi'il wafah, di tempat di mana beliau wafat. Ya. Anin tahqiqi, secara pasti, ya, enggak ada perbedaan di sana. Dan kita disunahkan kalau ziarah ke Masjid Nabawi ya, ziarah Nabi, ya, lewat, ada jalurnya itu. Kita lewat depan makam Nabi mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Atas jasa beliau, ya kita ngerti iman, ngerti Islam, ya, sampai kepada kita Quran, agama Allah semuanya ini. Wa muddatut tamridi khumsa syahri, dan jangka waktu sakit beliau adalah khumsa syahri. Ada yang bacanya panjang khumsa, ada yang membacanya pendek khumsa syahri. Wa muddatu, dan jangka waktu, durasi, tamridi, masa sakit beliau khumsa syahri. Kalau yang membacanya panjang khumsa, ya, itu berarti 2/5 atau 1/5-nya 2 kali. Bentar, khumsun itu 1/5 ya enggak? Khumus. Nah, sebulan itu 30 hari. Kalau khumus itu 1/5, berarti 1/5 dari 30 hari berapa? Caranya 30 bagi 5. 6 hari. Itu kalau pendek khumsa syahri. Berarti sakitnya 6 hari. Ada yang bacanya panjang kemudian jadi musanna khumsa. 1/5 tambah 1/5. Karena 1/5-nya 2. Berarti 6 kali 2 berapa? 12 hari. Jadi ada qaul 6 hari, ada qaul 12 hari. Sakitnya beliau. Wa qila bal thulthun wa khumsun fadri. Wa qila, dan ada yang mengatakan juga sakitnya beliau itu thulthun, di 1/3 bulan. 30 bagi 3 berapa? 10. Wa khumsun tambah 1/5, 10 tambah 1/5. 1/5 bulan jadi berapa? 10 tambah 6, 16 hari. Itu maksud thulthun wa khumsun. 10 tambah 6. Thulthun itu dari thulthus syahri, 1/3 bulan artinya 10 hari, tambah khumsus syahri, 1/5 bulan artinya 6 hari. 10 tambah 6 jadinya 15 hari sakit beliau. Fadri, maka ketahuilah. Ada yang mengatakan juga sebetulnya 13 dan yang lain. Akhirnya beliau meninggal, beliau dimandikan oleh kerabatnya yaitu Ali bin Abi Thalib, Abbas, paman beliau, Al-Fadl, juga paman beliau, Qatham Ibn Al-Abbas, sepupu beliau, Usamah bin Zaid, dan juga anak angkat atau cucu angkatnya, anak dari Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid, dan 2 budaknya. Ada perbedaan pendapat tentang yang memandikan beliau, ya, tapi kurang lebih ya nama-nama tadi. Nabi dikuburkan di lahat. Jadi kalau dalam fikih, cara umat Islam menguburkan kan boleh syik, boleh lahat, ya enggak? Di safinah. Syik itu yang di tengah, ya kan? Kalau lahat itu yang di pinggir. Ya. Menurut banyak ulama disepakati Nabi itu dikuburkannya di lahat, pinggir. Ya. Di lahat. Yang terakhir kali keluar dari lubang kuburnya adalah Qatham. Ya. Salah satu sepupunya, Ibnu Abbas, salah satu putranya Abbas. Kemudian beliau dikafani dengan 3 lembar kain kafan. Tapi ini yang salah satu yang disesali Aisyah radhiyallahu taala anha.
Ya, Aisyah mengatakan laustaqbaltu min amri mastadbartu, kalaulah saya bisa mengulang masa lalu, ma ghasalahu illa nisa'u, enggak ada yang boleh memandikan Nabi kecuali istri-istrinya. Yang memandikan ya kerabat-kerabat beliau. Nah, ulama ada berbeda pendapat, apakah Nabi itu dimandikan langsung atau menggunakan pakaiannya. Menurut riwayat yang disampaikan oleh Aisyah, Nabi itu dimandikan dengan pakaiannya, jadi nggak dilepasi semua, dilepas setelah mau dikafani saja. Dilepas setelah mau dikafani. Jadi dimandikan itu dengan pakaian yang nempel. Jadi pijat ya, diurut pun dengan pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu disolati, setelah dikafani disolati. Ulama juga berbeda pendapat ketika sholat min sholati jenazah Nabi itu jamaah atau sendiri-sendiri. Karena ketika masih hidup yang imami Nabi atau Nabi nyuruh orang, tapi ketika Nabi wafat, menurut pendapat Al-Halabi yang sahih, jumhur mengatakan mereka sholat sendiri-sendiri, gantian. Laki-laki dulu, kemudian baru perempuan-perempuan, tapi sendiri-sendiri. Tapi Ibnu Katsir mengatakan enggak. Tapi ada yang pendapat lain juga, Ibnu Katsir katanya mengatakan enggak sendiri-sendiri, enggak bareng-bareng, tapi tetap sendiri. Qala wa tammatil urjuzatul mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, dan telah sempurna urjuzah Bahrul Rajas, mangdumah dengan Bahrul Rajas ini mi'iyah yang berjumlah 100 bait. Fi dzikri, dalam menyebut, menceritakan hali, kondisi, perjalanan asyrafil bariyah, semulia-mulianya manusia itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Shalla alaihi Allahu Rabbi wa ala, salawat dari Allah, rahmat dari Allah atas Nabi. Nah, wa ala, dan kepada ashabihi, sahabat-sahabatnya, wa alihi, dan keluarga-keluarganya. Nah, kalau dalam maqam doa keluarga Nabi ini seluruh umat Islam. Wa man tala, dan barang siapa mengikutinya. Tala ini tabi'ah. Beliau Ibnu Abil Izz Al-Hanafi memulai mangdumah ini dengan sholawat, menutupnya dengan sholawat. Berkata Syekh Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, man arada ayyas Allah, barang siapa mau meminta kepada Allah hajatan, satu hajat, keinginan, fal yabda bis salati ala nabi, supaya memulai sebelum meminta ini bersolawat dulu pada Nabi. Tsumma yas'alullah hajatah, kemudian mintalah apa sama Allah, isinya apa permintaannya. Tsumma yakhtimu bis salati ala nabi, kemudian akhir doa solawat lagi, awal solawat, doa, akhir solawat. Fa inna Allah ta'ala yaqbalus salatain, karena Allah itu menerima dua solawat. Wa huwa akram, terlebih lagi Allah lebih dermawan, min ayyarudda ma bainahuma, Allah lebih sayang untuk menolak sesuatu yang diminta antara dua solawat. Ini termasuk min asbabi istijabati doa. Ya, sebelum berdoa dan setelah doa kita awali dan tutup doa kita ini dengan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kebiasaan para ulama, para mu'allif dalam menulis nazam-nazam mereka dan menulis kitab-kitab mereka. Hibai fillah, azanillah wa iyyakum. Kurang lebih itu apa yang kita baca secara singkat dari isi perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini masih banyak hal yang belum kita ceritakan, detail-detail, pelajaran-pelajaran, karena memang ya kita membedah sesuai dengan kapasitas mangdumah. Yang ini saja sebagian sudah kita tambahkan, maka jangan mencukupkan cuma membaca urjuzah saja. Setiap orang sebagai kewajiban yang kenal Nabi harus baca satu kitab sirah. Ya, minimal yang lumayan itu ya,
Rahiqul Maktum. Nanti kalau mau lebih menggali ada apa rahasia-rahasia pelajaran bisa baca ini. Fikih Sirah Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, atau ada fikih sirahnya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Bukan Imam Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ulama abad kemarin dari Mesir. Kalau mau lengkap, sejarah lebih lengkap, Bidayah wan Nihayah, punya Ibnu Katsir. Punya ada sirahnya Ibnu Hisham. Nah, ini juga banyak. Dan ada banyak kitab-kitab sirah lain yang membahas. Kalau mau lebih mendalami tentang kejadian-kejadian tempat-tempatnya, cari Atlas Sirah. Buku-buku yang mengajarkan atau mengungkapkan letak-letak geografis kejadian ini di mana, tempatnya bagaimana. Ya. Banyak kalau kita membaca, ingin tahu lebih dalam tentang sirah. Sirah ini adalah pelajaran hidup. Nah, bagaimana kita menjalani keislaman ini, dan banyak inspirasi di sana. Belum kita tutup, ada pertanyaan? Tentang sirah terutama. Zidan, Tas'al. Siapa yang mau tanya? Apa? Pernyataan ini juga kita gunakan atau kita tentu pertanyaan itu apakah bisa jadi hujjah 100%? Tentu ya enggak. Karena Abu Thalib sendiri, ulama kan terbagi jadi Abdul Muthalib maksudnya. Jadi dua, antara apakah dia itu ala millatil jahiliyah, berarti ya kafir, atau kalaupun dia kafir tapi dia ahlil fatrah. Nah, berarti ahlil fatrah itu kan orang yang hidup di zaman jeda tanpa ada nabi, belum dapat peringatan, belum diperbaharui. Nah, apakah pertanyaan ini bisa jadi hujjah 100%? Kemudian melihat ya, intinya perkataannya hujjah atau bukan gitu kan? Ya enggak? Tentu kalau dilihat sebagai hujjah, kemudian dianggap bisa diaplikasikan di zaman sekarang dengan adanya Masjidil Aqsa kondisi yang sekarang, ada sisi benarnya tapi ada sisi nggak benarnya. Ya. Karena posisinya, kondisinya berbeda. Ketika itu, ya mereka bukan ahli syariat. Ya. Mereka bukan ahli syariat, mereka nggak punya petunjuk yang jelas. Ya. Yang tersisa mungkin hanya sisa-sisa ajaran Ibrahim. Itu pun kan nggak lengkap, makanya diantara yang disabdakan Nabi, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna masyita. Sungguh diantara sisa-sisa nasihat yang masih tersisa dari kenabian pertama, yang masih ada sampai sekarang di zaman Nabi di Mekah ketika itu, idza lam tastahi fasna. Artinya ajaran Ibrahim sebagai satu syarat kan sudah nggak utuh. Sebagiannya mungkin ada tertanam dalam benak pikiran anak cucunya. Oh, ini Ka'bah sudah ada yang punya. Oh, ini Ka'bah ini mulia, ini Ka'bah ini milik Allah. Tapi mereka kan secara syariat belum baku itu. Apakah kita harus membelanya? Apakah ada syariat jihad? Mereka kan nggak mengenal konsep-konsep itu. Maka dalam artian Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, negeri-negeri umat Islam ya semuanya milik Allah.
Allah mesti nggak akan membiarkan begitu saja. Ada batasannya mesti. Ada batasannya. Dan kalaupun terkadang dihinakan, ya, pasti ada satu hikmah di sana. Karena Mekah ketika itu pun selama bertahun-tahun, ratusan tahun dikuasai oleh orang musyrik. Ya. Dari sisi Allah akan menjaga apa yang memang Allah ingin jaga, ya itu haknya Allah. Tapi dari sisi terus kita diam saja seperti Abdul Muttalib membiarkan Abraha menyerang, ya nggak benar juga karena kita hari ini hidup sudah di zaman syariat sudah baku. Ada sistem syariat yang menjadikan kita itu harus melakukan sesuatu. Ya. Tapi kita juga percaya bahwa hakikatnya yang memberikan perlindungan itu ya Allah. Yang sekarang kemudian mentakdirkan umat Islam belum bisa mengembalikan kesuciannya itu juga Allah. Nah, itu dari sisi itu takdir Allah, tetapi sebagai sisi hidup syariat kita sebagai seorang muslim yang punya sistem syariat, yang punya perintah Allah harus dijalankan, hidup di zaman Quran sudah turun dan itu berlaku sampai sekarang, Nabi pernah diutus dan syariatnya berlaku sampai sekarang dan terjaga, bukan berarti kita harus diem saja. Beda dengan zaman Abdul Muttalib yang memang nggak ada syariat. Yang ada cuma tadi sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim yang ya nggak komplit. Nah, nggak komplit. Nah, jadi dari sisi tentang tawakal, tentang yakin sama Allah, ada benarnya. Tapi dari sisi amal, bukan berarti diam saja. Karena zamannya sudah berbeda. Dan ya mereka waktu itu kan ya bukan ahlul Islam, ahlul fatrah. Seminimal-minimalnya paling mending ulama itu mengatakan ahlul fatrah. Yang kena uzur nanti. Ahlul fatrah ini kan nanti di akhirat ada beberapa pendapat juga ulama, ada yang mengatakan mereka nunggu dulu di A'raf sampai dapat keputusan Allah walaupun kemudian nanti masuk surga. Ada yang mengatakan nanti sama Allah diuji lagi dengan satu perintah mau dijalankan atau tidak, yang menjalankan nanti masuk surga, yang enggak nanti masuk neraka. Tapi ya mereka di dunia ini ya nggak dihisab ketika di dunia karena memang nggak ada perintah, nggak ada syariat yang mereka sampai kepada mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Tentu sebagai hujah ya nggak bisa dijadikan hujah 100%. Kif wasal. Nah. Itu mungkin daurah kali ini ya, tadi tetap senana baca sirah itu minimal, masa kita ngaji Quran nggak kenal sama Nabi kita ya, dan banyak pelajaran hidup di sirah. Jadi jangan sampai belum pernah baca ya, kita ini bisa dibilang ya sudah pernah hatam kecil, mengdomah kecil awal sampai akhir kehidupan Nabi, cuma detail-detailnya ada apa sih, mengenang tahu nama-nama tokoh-tokoh, kejadian, pelajaran dari kejadian tersebut, itu hal yang perlu diusahakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Kita belum tutup dengan doa. Kita tutup sekalian dengan doa untuk mu'alif, untuk masyayikh, guru-guru kita semuanya, untuk mahad ini dibarakati istidami hadzal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakiran walhamdulillahi hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك بحفظ الأنبياء وفهم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن له حقوق علينا. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسع مدخلهم واكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فمده على الإيمان. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم بارك لنا في معهدنا وأساتذتنا وطلابنا وخريجنا وشعبنا وجيراننا ومعهدنا. اللهم يسر أمورنا كلها، اللهم يسر أمورنا كلها، اللهم يسر أمورنا كلها. اللهم سهلنا في إدارة هذا المعهد وفي تنظيمه يا رحمن يا رحيم وفي بنائه يا رحمن يا رحيم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، إلا قضيتها ويسرتها وأعنت على قضائها يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.